Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad melalui Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas kelanjutan materi sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan aritmetika, pada tayangan ini yang akan dibahas adalah mengenai barisan dan deret geometri. Nah, sebenarnya kedua jenis barisan deret ini, baik aritmetika ataupun geometri, itu memiliki kemiripan ya. Hanya jika sebelumnya pada aritmetika itu ciri-cirinya bahwa barisan aritmetika itu memiliki selisih yang tetap. Setiap dua suku yang berurutannya memiliki selisih yang tetap. Sementara pada barisan geometri ini perbedaannya, dia memiliki perbandingan dua suku berurutan bedanya ya, kalau pada barisan geometri perbandingan dua suku berurutannya tetap. Nah, bedanya jika di aritmetika selisihnya yang tetap, kalau di geometri perbandingan dua suku berurutannya yang tetap. Nah, contohnya misalkan nih saya punya barisannya ini katakanlah ada 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan polanya dari suku pertama ke suku kedua, dari suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya, ini selalu dikali dengan 2. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan dua suku berurutan yang tetap tadi. 2 ini, nah pengali 2 ini antar dua suku berurutan itu disebut dengan rasio ya. Jadi ini disebut dengan rasio. Jadi bisa kita tuliskan rasio atau dinotasikan dengan R pada barisan geometri diperoleh dari suku ke N suku ke N dibagi dengan suku ke N-1, atau dengan kata lain rasio ini diperoleh dari sebuah suku dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, ini bedanya ya. Kalau pada aritmetika kemarin ada beda, di mana beda itu pengurangan sebuah suku dengan suku sebelumnya. Kalau pada geometri ada rasio, di mana rasio ini adalah pembagian dari sebuah suku dengan suku sebelumnya. Nah, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa dalam pembahasan barisan ini kita akan sering berhadapan dengan yang namanya suku ya. Nah, artinya di sini tuh untuk menyelesaikan masalah tentang barisan, di mana masalah tentang barisan ini yang diperhatikan adalah suku-sukunya. Coba kita uraikan bagaimana dalam barisan geometri ini, bagaimana menentukan rumus suku ke N, suku kesekian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih. Ketika suku pertamanya saya misalkan A, berarti suku keduanya itu akan diperoleh dari suku pertama dikali dengan rasio. Ya, kalau saya tuliskan ini akan menjadi A dikali R. Suku ketiga itu pasti diperoleh dari suku kedua dikali rasio. Atau kalau kita tuliskan akan menjadi A dikali R dikali R, di mana R dikali R ini akan menjadi R pangkat 2. Nah, berikutnya lagi
Suku keempat itu suku ketiga dikali rasio, dan kita akan memperoleh bentuk A dikali R pangkat 3. Dan suku kelima begitu juga ya. Selanjutnya kalau kita perhatikan keteraturannya, suku kedua A kali R, suku ketiga A kali R pangkat 2, suku keempat A kali R pangkat 3. Nah, coba sambil nebak-nebak, kira-kira suku kelima ini akan menjadi apa? Itu akan menjadi A dikali R pangkat 4 ya. Di sini di mana kalau kita lihat 4 itu kaitannya bisa kita uraikan ini menjadi 5 dikurang 1. 5-nya sendiri merupakan letak suku keberapanya gitu ya. Jadi kalau kita perumum untuk rumus suku ke n barisan geometri ini, kita akan memperoleh bentuk UN suku ke n, dimana rumusnya itu akan menjadi A dikali R pangkat N dikurang 1. Seperti itu. Ini merupakan rumus untuk menentukan suku ke n dari barisan geometri. Dan barisan geometri sendiri tadi ciri-cirinya adalah perbandingan dua suku berurutannya tetap. Nah, bagaimana jika suku-suku pada barisan ini kita jumlahkan? Nah, ingat ya, sebelumnya juga telah dibahas bahwa jika suku-suku pada barisan dijumlahkan, ini akan menjadi deret. Dan jika barisannya memenuhi barisan geometri, berarti deretnya juga namanya deret geometri. Dan ini ada rumusnya juga. Dari mana rumus ini berasal? Nah, ini kalau saya jelaskan di sini akan panjang lebar. Untuk deret langsung saja, ini rumusnya itu memenuhi bentuk seperti ini ya, Sn. Ingat, Sn itu jumlah n suku pertama. Dia bentuknya itu untuk menentukan deret jumlah n suku pertama ini bentuknya adalah A dikali R pangkat n dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Nah, ini berlaku jika rasionya lebih besar dari 1 ya. Ini berlaku untuk rasionya lebih besar dari 1, kita gunakan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Tetapi jika rasionya antara 0 dan 1, antara 0 dan 1 tuh bisa berbentuk pecahan, di mana pecahannya itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kita katakanlah seperti itu. Gunakan rumus deretnya yang berbentuk A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Nah, bedakan yang kalau rasionya lebih besar 1, seandainya berbentuk pecahan, berarti pecahannya tuh pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, gunakan rumus yang atas ini, R duluan baru dikurang 1. Sementara kalau rasionya di antara 0 dan 1, di mana dia biasanya berbentuk pecahan ya, atau desimal, dan kalau berbentuk pecahan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau desimal 0, ya, bilangan antara 0 dan 1 nih. Itu gunakan rumus yang bawah, di mana bentuknya itu 1 dikurang R. Nah, ini deret geometri seperti ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan dari konsep barisan dan deret geometri ini dalam menyelesaikan beberapa soal, beberapa permasalahan. Dan ini hanya beberapa aja, jika ingin lebih silahkan dieksplor ya, kalian sudah memegang buku masing-masing. Nah, misalkan di sini ada sebuah barisan, di mana barisannya itu
berbentuk 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, ini tidak selamanya disebutkan bahwa ini barisan geometri, tapi kita harus paham sendiri bahwa ini barisan geometri. Caranya adalah dengan melihat bagaimana pola dari barisan ini. Karena kita perhatikan di sini 1 ke 3 dikali 3 ya, 3 ke 9 dikali 3 juga, kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini modelnya berarti kalau seperti ini adalah barisan geometri. Karena kalau aritmetika ditambah ya. Nah, yang ditanya adalah suku ke-8. Ini kalau lupa rumusnya boleh dikembalikan lagi videonya. Yang ditanya suku ke-8 berarti yang dimaksud adalah U8, di mana U8 rumusnya ingat A kali R pangkat N dikurang 1. N-nya sendiri adalah 8. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kemudian A dikali R pangkat 7. A-nya sendiri adalah suku pertama. Suku pertamanya di sini 1. Jadi langsung aja kita tulis 1, sementara R-nya itu perbandingan dua suku berurutan ya. Jadi kita boleh sembarang kita ambil, katakanlah kita ambil suku kedua dan suku ketiga, 3 dan 9 nih. Dari 3 dan 9 ini untuk memperoleh rasio berarti kita bagi suku ketiga dengan suku kedua ya. 9 dibagi 3 ini akan menjadi 3 dan itulah rasionya. Kita tuliskan rasionya sendiri adalah 3. 1 dikali 3 pangkat 7. Dan 3 pangkat 7 ini 3 pangkat 7 ini nilainya boleh dihitung sendiri ya masing-masing. Ini adalah 2187. 1 dikali 2187 nilainya adalah 2187. Seperti itu ya. Contoh dari bagaimana kita menentukan suku kesekian dari barisan geometri. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Misalkan diketahui suku ketiga barisan geometri adalah 4, sedangkan suku ke-6-nya ini adalah 4/27. Pertanyaannya, tentukan suku ke-5. Tentunya untuk bisa menentukan suku ke-5 kita memerlukan minimal 2 hal ya. Suku pertamanya berapa dan rasionya juga berapa. Kenapa kita cari rasio? Karena di sini disebutkan barisan geometri. Kalau disebutkan ya langsung barisan geometri berarti langsung kita pikirkan kalau ada barisan geometri berarti ciri khasnya dia punya rasio. Dan dari yang diketahui di sini diketahuinya suku ketiga sama dengan 4. Sementara katanya suku ke-6 sama dengan 4/27. Nah, dari dua suku yang diketahui ini, nah bagaimana caranya kita menentukan suku pertama dan rasio? Itu coba kita uraikan dulu ya berdasarkan rumus suku ke N yang diketahui. Suku ketiga ini sama dengan A kali R pangkat 2. Sementara suku ke-6 ini adalah A kali R pangkat 5 ya. Pokoknya pangkat dari R itu 1 kurangnya dari indeks U-nya gitu aja ya gampangnya. Nah, kemudian setelah kita uraikan
Ini kita bagi nih dua persamaan ini ya. Kalau kemarin yang aritmetika kita kurangi sehingga ada yang tereliminasi. Kalau ini karena dia perkalian kita bagi katakanlah AR pangkat 5 kita bagi dengan AR pangkat 2, dimana AR pangkat 5-nya sendiri adalah 4/27, sementara AR pangkat 2-nya adalah 4. Oke, kita bagi keduanya nih. Dan kita perhatikan bahwa di sini ada A dibagi A itu jadinya 1 ya. Sementara R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 ini akan menjadi R pangkat 3. Dan 4/27 dibagi 4 ini harus sudah kalian pahami bagaimana bentuk pembagian seperti ini ya. Ini akan menjadi 4 dibagi 27 dikali 1/4, dimana kita akan memperoleh 1/27. R pangkat 3-nya 1/27. Nah, R-nya sendiri diperoleh berarti dari akar pangkat 3 dari 27, atau boleh juga menggunakan sifat eksponen, tapi ini sifatnya dipelajari di kelas 9 ya. Jadi untuk sementara ini kita pahami dulu bagaimana menarik akar pangkat 3 dari 27. Dan ini akar 3 dari 27 itu adalah 3. Nah, kita peroleh yang kita perlukan untuk menjawab soal ini. Yang pertama ini adalah rasionya 1/3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baru memperoleh rasio belum bisa kita lanjutkan karena suku pertamanya belum kita dapatkan ya. Untuk dapat suku pertama boleh kita ambil salah satunya nih, katakanlah kan dari sebelumnya nih AR pangkat 2 sama dengan 4, sementara R-nya adalah 1/3, kita ganti dengan 1/3. 1/3 pangkat 2 ini akan menjadi 1/9 ya. Dan dari sifat aljabar ini akan kita peroleh menjadi 4 kali 9, dimana 4 kali 9 adalah 36. Nah, R-nya udah kita peroleh, A-nya pun sudah kita peroleh sebagai suku pertama. Ini A-nya ya, R-nya sebagai rasio. Berarti kita sudah bisa ke tahap terakhir. Yang ditanyakan adalah suku kelima. Suku kelima adalah U5, dimana rumusnya ini pastilah A kali R pangkat sebelum 5 itu ada 4. A-nya 36, R-nya 1/3. 1/3 pangkat 4 ini akan sama dengan 1/3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu adalah 81 ya. Jadi kita peroleh 36/81. Dan kalau kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi dengan 9 ya. 36 kita bagi 9, 81 kita bagi 9, itu akan diperoleh bahwa suku kelimanya adalah 4/9. Dan inilah jawaban yang diharapkan dari soal ini. Seperti itu. Ingat aja pokoknya kalau dalam barisan geometri ada rasio, ada suku pertama, bagaimanapun permasalahannya itu akan mudah kita selesaikan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Sini ada sebuah soal seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Oke, bayangkan ya, seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, sehingga panjang potongan tali, nah ini dipotongnya tidak sama panjang ya, sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Nah, hati-hati terjebak di sini.
disebutnya membentuk barisan geometri katanya ya. Jika potongan tali terpendek 25 cm dan potongan tali terpanjang 200 cm. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukan panjang tali mula-mula. Maksudnya tentukan panjang tali sebelum dipotong-potong ya. Oke, coba kita bayangkan dari sini ada kata kuncinya itu. Pertama itu tali dipotong jadi 4 bagian. Potongan tali membentuk barisan geometri. Jika tali terpendek 25 cm dan tali terpanjang 200 cm, berapa panjang tali mula-mula ya? Ini bagaimana cara menentukannya? Ingat tadi bahwa dalam barisan atau deret geometri ini, asalkan ada A sama R, itu akan mudah kita selesaikan. Nah, kita lihat dari apa yang diketahui dari soal, 4 bagian. Berarti 4 ini N-nya ada 4. Kemudian potongan tali terpendek 25, berarti 25 ini adalah suku pertama ya, atau kita tulis A. Potongan tali terpanjang 200, berarti 200 ini adalah suku terakhir, dimana banyak sukunya sendiri 4, berarti suku terakhirnya adalah U4. Oke, dari sini bisa kita tentukan dulu A-nya. Sudah ada nih, rasionya yang belum ada ya, kita tentukan dulu rasionya, dimana rasionya sendiri adalah kita tentukan dari yang suku keempat nih. Diketahui suku keempat 200. Sementara U4 ini rumusnya seperti tadi yang sudah dibahas, ini akan menjadi AR pangkat 3. Nah, A-nya sendiri sudah tahu ya, A-nya 25, berarti 25 R pangkat 3 sama dengan 200. Berarti R pangkat 3-nya 200 dibagi 25. Dan 200 dibagi 25 ini sama dengan 8 ya. Oke, dapat R pangkat 3 8. Nah, sekarang yang 8 ini adalah R pangkat 3. Yang kita perlukan R, berarti R-nya sendiri akar pangkat 3 dari 8. Dan akar pangkat 3 dari 8 ini sama dengan 2. A-nya sudah tahu 25, R-nya sudah tahu 2, dan R sama dengan 2 ini termasuk kategori rasio yang lebih besar dari 1, sehingga SN yang kita gunakan, rumus SN, rumus jumlah N suku pertama yang kita gunakan adalah yang untuk rasionya lebih besar dari 1. Nah, di sini berarti kita tuliskan S4 karena N-nya sendiri 4 ya. Dan untuk yang rasionya lebih besar dari 1, ini mengikuti rumus A dikali R pangkat N dikurang 1, R dulu ya, kalau dia rasionya lebih besar dari 1, dibagi R kurang 1. Tinggal kita ganti, kita substitusi A-nya dengan yang diketahui, berarti 25 dikali rasionya 2 ya, berarti di sini 2 pangkat 4 dikurang 1 dibagi semuanya dengan 2 dikurang 1. Oke, 2 dikurang 1 1 ya, berarti pembilang dibagi 1 ini cukup kita tuliskan pembilangnya saja. 25 dikali dengan 2 pangkat 4 dikurang 1. 2 pangkat 4-nya sendiri adalah 16. 16 dikurang 1 ini menjadi 15. Nah, berarti kita tinggal menghitung berapa 25 dikali 15 ya.
Nah, berapa? 25 kali 15. 25 dikali 15 ini adalah 375. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari soal ini panjang tali semula itu adalah 375 cm. Dan kalau kita lihat ya, kita perhatikan soal ini adalah soal deret karena dari permasalahannya sendiri kan, potongan-potongan tali itu membentuk barisan geometri, tapi yang ditanya adalah panjang totalnya, berarti suku-suku dari barisan geometrinya sendiri dijumlahkan. Nah, di sini tuh kan terkait jumlah suku-suku, berarti yang dimaksud adalah deret ya. Nah, itulah bedanya barisan dengan deret. Kalau barisan terkait suku-suku, kalau deret terkait dengan jumlah dari suku-sukunya. Oke, ini dia pembahasan kita mengenai barisan dan deret geometri ya. Silahkan kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Dan jika ada yang terlalu cepat boleh dilambatkan ya, atau diulang-ulang. Itulah sekian ya pembahasan mengenai barisan dan deret geometri ini. Semoga bisa membantu kamu dalam memahami materi ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.